tamu ini dari Jogja menyempatkan diri untuk melihat dan menikmati kopi yang ada di museumnya kopi Kota Semarang. Ya, selamat siang Pak. Ya. Kita dari Magelang. Ya, kita sengaja ke Semarang dalam rangka kita berwisata Pak. Tapi kita bersepeda, kemanapun kita bersepeda. Nah, kebetulan kita lihat ada museum kopi ini, kita sengaja mampir, pengen tahu historinya Pak. Nah, historinya kopi ini. Nanti selain di sini kita ke Tanjung Mas. Tanjung Mas. Dari sini ke Tanjung Mas dulu ya, Tanjung Mas. Setelah dari Tanjung Mas kita ke Kota Lama. Kita dulu pernah ke sana tapi waktu siangan Pak. Jadi biasanya kita foto-foto Pak. Kalau Kota Lama katanya bagusnya malam Pak ya. Bagusnya malam, nanti Kota Lama, Stasiun Tawang, Stasiun Poncol, terus kita terakhir nanti loading di Tugu Muda Pak. Sebelum di sini, Ya. perjalanan mana aja yang pernah dilewati naik sepeda ini? Naik sepeda ini ya? Kalau tahun 2023 itu kita ke Bali, Lombok, Sumbawa, kita singgah sampai NTT Pak, kita ke Roteng ya, ke Pulau Rote sampai ke sini juga. Nah, setelah ini nanti ini kita pemanasan dulu Pak, pemanasan dulu. Setelah ini kita rencananya akan ke Ciwidey, Ranca Bali, Bali Gede, Ranca Buaya, nanti kita finish di Pangandaran. Karena ada teman juga di Bandung itu, di daerah Bali Gede juga Pak, itu ada petani kopi, tapi semua prosesnya tradisional, tradisional. Dan itu di sana itu katanya kopinya belum dipatenkan, jadi mereka roasting, diambil seperti apa Pak ya, udah dibilang home industry, tapi mereka jualnya hanya tanpa merek, jadi tanpa merek Pak. Kalau petani lokalnya jualnya cuma sama warga sekitar gitu. Kalau ini tadi itu dari Magelang atau dari Jogja? Kalau kita startnya dari Magelang Pak. Dari Magelang. Terus ini Dari Magelang kita singgah dulu tadi di daerah Pringsurat, terus ke Bandaran Kopi juga, ya. Bandaran Kopi, terus kita langsung ke Gang Lombok. Gang Lombok kebetulan kan dekat sini juga, Ya. kita mampir di sini. Kalau informasi ini di sini ada kopi dan ada museumnya. Ini dari mana nih? Kalau saya biasanya cari di Instagram Pak ya, pertama. Tapi kebetulan saya sendiri kan guide HPI Pak, ada Himpunan Pramudita Indonesia. Jadi kita gali informasi apa, tapi khususnya kalau saya memang tertarik dengan kopi. Karena setiap kota pasti beda kan Pak. Ya, ya, kebetulan kok waktu lihat kopi Dharma ini banyak sekali varian kopi. Kita ingin tahu prosesnya sama jenis kopinya itu Pak. Oke, pernah lihat museumnya ya? Belum Pak, kalau masuk kita belum. Ya, mungkin nanti bisa dipandu oleh ini. Ya. Dari sini. Ini kan punya satu sisi. Biasanya kalau ada juga di sini. Kita bisa dipandu lihat bagaimana museum yang ada di dalam. Oh, iya. Kami adalah roasting. Oke Pak, terima kasih Pak. Kita lagi Oke. kita dekatkan dengan teman-teman. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Selamat siang Pak. Ya. Nah, ini mesin masih dipakai dan kita butuh efisiensi waktu dan tenaga sih terutama. Jadi kita di 2017 ganti tenaganya ini pakai tenaga mesin sini, pakai dinamo. Nah, terus kalau yang di belakang sini itu dulunya adalah pabriknya kita. Seperti itu. Ini rumah tempat tinggal yang punya Margorejo sampai sekarang. Kenapa? Sekarang di generasi ketiga itu Pak Basuki namanya. Dia yang ada di ruangan sini yang pakai baju putih ya, itu namanya Pak Basuki. Anjing itu di belakang. Anjingnya itu biasanya keluar kalau pagi. Iya, anjingnya yang gede itu. Ya, ini adalah pendiri pertama Bapak Tan Tiong I. Jadi beliau adalah kakeknya Pak Basuki.
karena Bapak Tan itu aslinya dari Semarang, rumahnya juga di sini kan. Beliau pindah ke Semarang karena melihat Semarang itu cukup strategis untuk sebuah pemasaran kopi. Kita juga dekat dari pelabuhan, terus juga di belakang sini dulu kan sungai untuk transportasi. Nah, lebih dekat juga. Cuman bukan di sini yang pertama kali Pak Kopi dari Semarang, itu ada di Jalan Lamper ya, dekat Java Mall itu. Nah, cuma karena di sana itu izinnya itu susah, jadi di 1926 dia pindah ke sini, terus merenovasi ini yang awalnya rumah jadi kayak pabrik gitu, kayak gudang gitu. Nah, akhirnya renovasi selesai di 1928 dan izin HO ini juga keluar di tahun yang sama, tepatnya di 27 Maret 1928. Ada yang tahu nggak izin HO itu apa? Operasional. Ya, hampir lah. Cuman tepatnya lebih ke kebisingan untuk tetangga, ya izin gangguan untuk tetangga-tetangga sekitar. Nah, ini juga dulunya pengajuannya ke pemerintah Belanda. Dan sampai sekarang juga namanya tetap izin HO karena emang ya hukum kita masih pakai dari Belanda. Pertama masih namanya izin HO sekarang. Oh, udah tahun lalu. Oh ya, benar. Baru diganti berarti ya. Oke, terus kita masuk ke dalam. Ini dulu adalah dan kalau yang besar ini bakal dipakai ini 120 kilo. Ini juga mesin dari juga namanya Eureka nanti. Nah, Eureka ini juga sampai sekarang masih produksi mesin lah. Masih produksi mesin, cuman kalau yang sekarang itu lebih mobil dari kayak. Nah, iya itu. Nah, yang di sini, apa? Ya ini skala besar. Nah, yang di sini mesin ini itu adalah mesin sangrai kopi sama kayak di depan tadi. Cuman ini kapasitasnya yang gede, lebih besar. Nah, di 1928 setelah renovasi dan izin HO ini keluar, kita datengin atau beli mesin ini dari Belanda. Mereknya adalah Eureka. Sampai sekarang juga Eureka ini masih produksi mesin-mesin, cuman untuk ke modern aja, mesin-mesin modern. Nah, cuman dulu bukan langsung dua. Awalnya itu satu dulu yang kecil. Ini kapasitasnya 60 kilo dan udah pakai bahan bakar itu gas kota dan juga listrik di zaman itu. Jadi mesin ini hitungannya adalah terhitung mesin paling modern pada zamannya. Nah, terus kenapa? 1928 udah pakai listrik sama gas kota. Nah, terus gas kota kan ini pakai gas kota. Bagi yang belum tahu, itu dulunya ada perusahaan negara ya untuk memproduksi gas kota dan disalurkan ke industri-industri. Kalau zaman sekarang mungkin kayak apa ya, PGN kali ya, perusahaan gas negara kayak gitu. Nah, nyalurkannya lewat apa? Jadi ada pipa di sini, itu nyambung ke pabriknya yang ada di dulunya Kota Lama, lewat bawah tanah ke sini. Nah, setelah 1 tahun produksi kita meningkat dan kita juga mulai ekspor ke Eropa, kita membutuhkan satu mesin lagi. Nah, makanya kita beli lagi dengan kapasitas yang lebih besar, yang ini 120 kilo, dua kali lipatnya berarti. Nah, kemudian yang di tengah ini apa? Yang ini adalah tempat untuk pembuangan asap. Jadi ketika ini nyangrai, itu kan pasti ada asap. Nah, asapnya ditemukan sini terus dibuang ke atas. Itu bisa dilihat ada bekas cerobong asap. Nah, itu dulu untuk membuang asapnya. Nah, pada masa jaya-jayanya lah ya, di Margorejo ini di 1929 sampai 1940, dalam 1 bulannya itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 14 ton kopi dalam 1 bulan itu. Nah, kita juga termasuknya pengekspor terbesar, salah satu ya, pengekspor terbesar dari Indonesia ke Eropa zaman itu. Kenapa? Kalau bagian saya kurang paham ya, intinya dipasarkan oleh Belanda ke sana. Iya, yang kirinya pom bensin mungkin ya, nggak tahu deh. Nah, jadi kita turut andil sekitar 30-40% seluruh Indonesia. Kita itu termasuk besar. Dan dulunya, kata-katanya nih, dulunya kita dinobatkan sebagai pabrik kopi terbesar se-Asia Tenggara di zaman itu. Nah, untuk mengurangi suhu yang dihasilkan, kita pakai exhaust. Ada seperti beri-beri untuk
membuang bawah panas yang ada di dalam sini. Nah, untuk kapasitasnya sendiri yang ini itu lebih kecil dari produksi yang depan. Yang ini 60 kilo, yang ini 30, dan yang ini 20 kilo. Nah, jadi dulunya ketika biji kopi itu udah matang, terus kita angin-anginkan di sebelah sini saya. Ini beberapa teman-teman sudah beberapa sih. Terus angin-anginkan, kemudian kita adem, terus itu teman diinginkan juga. Karena kalau biji kopi itu udah matang, terus dia kena panas, udara panas atau panas di sini itu kan mengenai kualitas karena dia masih ada proses pemasakannya. Mungkin itu aja ya untuk singkatnya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan juga tanya nanti aja, tidak apa-apa, atau mau foto-foto juga silakan.
Ya, pertama selamat sejahtera semua yang melihat kami, menonton kami. Tadi mengenai asal, saya sebetulnya hanya meneruskan karya dari kakek dan bapak saya, ayah saya. Ya, kakak dan Ya, orang tua ya. ya. Dan itu kakek walaupun kelahiran di rumah Jalan Wodyang Barat nomor 12 ini, beliau pada kira-kira permulaan atau awal abad ke-20, tahun 19-an awal ya. Beliau itu pindah merantau ke Cimahi, Cimahi. Dari Kenapa? sini ke Cimahi. ya dari Jawa sini Barat. ke Cimahi, Jawa Barat. Sebabnya apa saya kurang tahu, tapi mungkin salah satu sebab yang saya duga itu adalah karena rumah di Jalan Wodyang Barat yang walaupun besar menjadi terlalu penuh, karena zaman dulu kan tidak dikenal kalau anak itu keluar rumah dan merantau sekolah atau cari kerjaan di luar rumah atau kota yang bersangkutan, sehingga saya juga itu mungkin karena terlalu penuh, rumah ini menjadi terlalu penuh sehingga ya beliau merasa terpaksa ya, Kalau penuh itu terlalu penuh penduduknya, penghuninya ya, sehingga terpaksa beliau pindah ke Bandung. Nah, di Bandung itu pada awal abad ke-20, kira-kira tahun 1910-an, itu kan Belanda mulai memasukkan kopi Robusta. Ya. Mungkin karena salah satu sebab itu beliau itu mungkin ada ide untuk coba-coba mengolah kopi Robusta itu. Sebetulnya Belanda sudah lebih dulu memasukkan Arabicanya, kira-kira pertengahan abad ke-19, 18 berapa itu? 50-an kurang lebih. Belanda mulai masukkan Arabica, tapi Arabica itu sulit, pengembangannya agak sulit. ya, Jadi karena butuh dataran tinggi ya. butuh dataran tinggi, kemudian Yang di atas 1800 ya 1200-an sebetulnya. Arabica itu bagusnya yang idealnya itu. ya. Sebetulnya ada sih tanah-tanah, tapi mungkin Belanda cari gampangnya kan, jadi ya kan sulit kalau membuka tanah di ketinggian yang segitu. Ya. Sedangkan Semarang ini masih di bawah 100. Ya, jadi awal-awal Arabica juga ditanam di dekat Jakarta, di Pasar Minggu atau di mana, kemudian itu kurang bagus, mereka lalu pindah ke daerah Sukabumi. Nah, itu mulai berkembang, tapi walaupun berkembang, Arabica itu kok ada kendala-kendalanya karena mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, perawatannya lebih sulit, lebih rentan terhadap hama. Betul, iya. Hamanya itu apa namanya? Daun terbakar, jadi daunnya jadi coklat gitu. Daunnya jadi coklat karena ada hama, dia tidak begitu tahan hama. Nah, makanya pada awal abad ke-20 Belanda mulai memasukkan kopi Robusta ke Indonesia. Nah, itu mungkin yang menjadikan ide bagi kakek saya untuk ya cobalah mengolah dan menjual kopi Robusta itu. Itu kemudian berhasil. Lalu pada tahun 1924 beliau itu kembali ke Semarang. Ya, pertama selamat sejahtera semua yang mendengarkan, menonton. Tadi mengenai asal, saya sebetulnya hanya meneruskan karya dari kakek dan bapak saya.
ayah saya. Dan itu kakek walaupun kelahiran di rumah Jalan Barat nomor 12 ini, beliau pada kira-kira permulaan atau awal abad ke-20 atau 19-an awal ya. Beliau itu pindah merantau ke Cimahi. Kenapa? Ya, dari saudara Cimahi, saudara. Sebabnya apa? Saya kurang tahu, tapi mungkin salah satu sebab yang saya duga itu adalah karena rumah ini, rumah di Jalan Barat, yang walaupun besar menjadi terlalu penuh karena zaman dulu kan tidak dikenal kalau anak itu keluar rumah ya perantau sekolah atau cari kerjaan luar. Tapi waktu itu kopi itu justru mendatangkan kopi belum punya kebun kopi atau kopi itu ditanam? Kalau sampai detik ini kami tidak pernah mempunyai kebun kopi sendiri, apalagi sekarang ya, karena saya kira dari awal itu kakek sudah ingin fokus konsen pada pengolahannya saja. Karena menanam itu bukan usaha sembarangan juga, itu kan butuh usaha dan waktu banyak untuk bisa menanam kopi yang baik, walaupun hanya semacam. Apalagi loh sekarang kalau kami harus mengurus kebun-kebun yang aneka macam, robustanya itu dari sekarang kami punya kan dari Aceh sampai di Papua itu ya, terus kapan iya ngolahnya itu malah nggak ada waktu gitu. Dan juga nggak perlu ya, sekarang kita mudah cari itu ya. Nah itu sampai tahun 24 kembali ke Semarang, berusaha untuk meneruskan dan membesarkan pabrik kopi Margorejo. Awalnya kan namanya memang Margorejo ya. Tahun 1924 kembali ke Semarang ya. Ini adalah salah satu produk dari pabrik kopi Margorejo Semarang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.